Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas Permata Hijau Hertasni. Yang saya hormati segenap pengurus Majelis Ta'lim Ummu Sakinah. Semoga semuanya sakinah, mawaddah warahmah. Hadirin wal hadirat jamaah dan para undangan yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena suaranya terganggu oleh musim. Saya dengar banyak teman saya yang batuk juga. Terima kasih atas amanah ini, dan mudah-mudahan saya bisa menyampaikan hikmah sebagaimana harapan pengurus dan jamaah masjid, terutama berkaitan dengan tema yang dipilih, yakni meneladani perjuangan Rasulullah dalam mewujudkan peradaban yang gemilang dan akhlakul karimah. Sebelum saya masuk ke situ, saya ingin mengawali bahwa Rasulullah SAW suatu saat ditanya, kenapa Rasulullah puasa pada hari Senin? Dan Rasulullah menjawab, zaka yaumu ulidtu, karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Kalau kita perhatikan hadis ini, Rasulullah itu setiap pekan dia syukuri hari kelahirannya dengan berpuasa. Yang kita lakukan di samping puasa, karena banyak juga yang puasa Senin gitu ya, kita juga memperingati bulan kelahirannya. Karena kalau tanggalnya tanggal 12 ya, sekarang sudah tanggal 17 Rabiul Awal. Tapi itu juga menunjukkan bahwa yang kita lakukan itu adalah sebuah syiar, menjadikan bulan Rabiul Awal sebagai satu momentum bagaimana kita umat Islam khususnya di Masjid Al-Ikhlas ini itu kemudian bisa menggali beberapa hikmah dari kehadiran beliau. Kalau kita tema terutama bagaimana kita bisa menggali keteladanan beliau. Ini boleh saya minta izin barangkali? Tidak apa-apa, di bawah sedikit lagi, kurang bebas. Ya, tidak apa-apa, begini aja Pak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita penting untuk melakukan kegiatan seperti ini? Pertama, karena memang kita itu tidak menyaksikan langsung Rasulullah. Beda dengan para sahabat. Mau bertanya langsung kepada beliau bisa langsung. Kalau kita itu kadang-kadang terbatas. Yang kita mau tanya ya Ustaz Andi Darussalam atau siapa itu.
Jadi ada keterbatasan kita, karena itu momentum Rabiul Awal salah satunya kita coba untuk manfaatkan bagaimana kita bisa menggali sejarah perjuangan beliau sehingga kita bisa semakin pertama mencintai beliau, karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau sering kali diulangi, semoga semakin sayang, semakin cinta kepada Rasulullah. Kecintaan itu apalagi kalau kita wujudkan dalam bentuk menghidupkan sunnah beliau. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dinyatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fi jannah. Siapa yang mencintaiku, maka dan siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah menunjukkan kecintaannya kepada aku. Dan siapa yang mencintaiku, insya Allah akan bersamaku di surga. Jadi kita malam ini menggali, besok semakin meningkat, semakin banyak kita bisa hidupkan sunnahnya. Kira-kira seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang kedua, mengapa ini penting? Tidak hanya untuk kecintaan dan keteladanan, tetapi ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita sebagai umatnya. Kalau bukan kita umatnya yang membanggakan Rasulullah, kita tunggu siapa kira-kira ya? Jadi momen ini kita coba untuk menjadikan syiar, karena kita juga ingin menunjukkan bahwa Rasul kita membawa ajaran Islam ini itu bukan sekedar diteladani, tetapi kita menunjukkan kebanggaan itu dengan melakukan hal-hal yang seperti ini. Kita harus menunjukkan ini supaya kita merasa bahwa pimpinan kita itu, Rasul kita itu memang hebat gitu. Rasanya agak berbeda kalau kita punya pimpinan tidak hebat, Bu ya. Kita juga bangga kalau hebat. Pemimpin kita cerdas, pemimpin kita penyayang, pemimpin kita pemurah dan seterusnya. Disegani, itu kan kita merasa bangga juga gitu ya. Jadi Rasulullah itu membanggakan umatnya, tetapi kita umat ini jangan lupa membanggakan kita punya Rasul kali ini. Nah, karena itu momen ini kita lakukan karena ingin juga menunjukkan bahwa ya Rasul kita itu adalah seorang pilihan dan bukan sekedar pilihan. Dia disebut sebagai penghulu dari nabi-nabi, penghulu dari Rasul. Dia sebagai uswatun hasanah, sebagaimana yang dibacakan tadi karya kita tadi ya. Beliau itu adalah uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Ternyata kehebatan Rasulullah itu kalau kita baca beberapa buku, ya salah satunya yang biasa mungkin kita dengar adalah Michael Hart yang menulis buku yang sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia 100 tokoh berpengaruh dunia. Padahal dia kan bukan muslimnya, tapi menempatkan Rasulullah sebagai orang nomor 1 paling berpengaruh manusia yang pernah hadir di muka bumi ini. Masa kita tidak bangga kira-kira begitu? Tetapi kalau kita tidak banyak melakukan seperti ini, kalau kita banyak misalnya nonton sepak bola, biasa idola kita kan pemain sepak bola, Pak. Nah, coba tanya anak-anak kita, kalau dia sering main game dan di situ ada toko gamenya, kira-kira siapa kalau ditanya, siapa idolamu? Mungkin bukan Rasulullah yang disebut, tapi ya siapa tokoh hebat di game itu kan itu. Dan karena itu cenderung. Jadi kalau misalnya anak-anak kita itu lalu kemudian mengidolakan pemain sepak bola, ya kalau pemain sepak bolanya adalah yang muslim ya, seperti pemainnya Jerman siapa itu?
Itu kan bagus, tetapi kalau yang diidolakan itu adalah yang pakai tato, jangan heran kalau kemudian anak-anak kita suka pakai tato juga, karena dia mengidolakan. Karena itu jangan juga kita heran kalau kemudian di antara umat Islam ini karena saking mencintainya Rasulullah, saking mengidolakannya Rasulullah, model pakaiannya, jenggotnya, kira-kira begitu ya. Itu semua mau diikuti. Jadi bukan sekedar bahwa itu sekedar karena sunnah lalu kemudian itu yang memperkuat ya. Karena kecintaannya, karena dia mengidolakan. Kalau ibu-ibu ada juga idolanya pemain sinetron, kalau lagi pakai jilbab juga. Tapi kalau lagi tidak pakai jilbab, sepertinya mau juga pakai jilbab. Jadi itu cenderung gitu ya, mengidolakan seseorang. Tidak hanya Michael Hart, orang seperti Mahatma Gandhi, pemimpin India ya, itu ternyata mengikuti kesederhanaan Rasulullah untuk kemudian melakukan sebuah perubahan yang saat itu memang dia dijajah juga, menghadapi pemerintahan saat itu yang memang hidupannya juga ya elit lah kira-kira begitu ya. Lalu kemudian dia mencoba untuk menggalang sesama rakyat begitu dengan kesederhanaan. Kalau kita lihat gambarnya itu kan dia tidak pakai sandal, pakai cuman kayak sarung pendek ya sampai di lutut saja itu. Dan ternyata juga berhasil, dan karena itu dia menyatakan bahwa patut kita memberikan penghormatan kepada pemimpin agama umat Islam, karena betapapun dia awalnya memang dari anak yatim piatu, tetapi kemudian berhasil menjadi pebisnis, dan karena itu dia bisa menikahi janda kaya ya. Janda kaya tapi masih muda lah. Kalau usia 40 tahun yang kaya itu belum, ya saya kira perawatannya memadai kan itu. Ya kalau bapak-bapak dikasih 40 udah kaya. Ini umur 25 tahun pengusaha sukses, mau juga. Itu berarti bahwa Khadijah saat itu sekalipun umur 40 tahun tapi kan dia orang kaya, perawatannya sudah bisa dikira-kira ini ya. Nah ibu-ibu saja jangankan begitu, mungkin suaminya baru 15 juta gajinya ya, tidak sudah macam-macam di situ kosmetiknya itu. Nah apalagi ini orang miliuner kalau sekarang gitu ya. Tetapi beliau gaya hidupnya sederhana. Nah gimana kalau pemimpin kita sekarang? Kadang-kadang belum lama, kalau perlu kredit dulu, yang penting penampilan kan itu. Tidak apa-apa kredit dulu, yang penting penampilan kan itu. Kalau beliau tidak, justru menghabiskan hartanya untuk perjuangan gitu. Nah karena itu kesederhananya inilah yang kemudian juga diikuti oleh Mahatma Gandhi, padahal dia adalah seorang Hindu. Nah banyak yang kemudian mengidolakan beliau kalau dikaji, dan karena itu ya kita melakukan ini terutama generasi muda kita. Kalau kita tidak sertakan, makanya ini perlu ada telur hias. Ini kan salah satu cara ya supaya anak-anak kita juga tertarik gitu ya. Ya biasa kan ini yang jadi sasaran pertama Nana ya. Kalau tidak ada, nah itu sudah ketawa itu. Inilah sebentar saya ya berapa ya saya ambil gitu. Ya kalau di masjid saya kadang-kadang pakai bakso, ya mungkin sekarang bagusnya kalau Pizza Hut ya. Kira-kira kalau Pizza Hut mungkin semakin banyak anak yang datang ya. Nah itu kan sebetulnya tujuan utamanya adalah untuk menarik supaya dia mereka datang gitu ya. Nah cara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau demikian, apa yang kita bisa gali? Kenapa beliau begitu namanya besar, diakui tidak hanya oleh kalangan umat Islam, bahkan di dalam Al-Quran pun dia
Kita sama memaklumi bahwa beliau menjadi seperti itu, menjadi teladan yang terbaik, karena pada diri Rasulullah itu ada akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimana akhlak Rasulullah? Istri beliau pernah ditanya, seperti apa akhlak Rasulullah? Apa jawabannya istri beliau, Aisyah? Karena khuluquhul Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu tidak lain, tidak bukan adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, gimana maksudnya Al-Quran itu sendiri? Ibnu Majah dalam sebuah riwayat menjelaskan bahwa keadaban beliau dibentuk berdasarkan petunjuk Al-Quran. Akhlak beliau itu dibentuk karena mengikuti Al-Quran itu. Nah, karena itu saya ingin mengatakan, ya, kita ini tadi Pak pengurus masjid, Pak Wakil Ketua ya, menyatakan bahwa di masjid ini akan dilaksanakan tiap tahun gitu ya. Ya, dalam manajemen saya kira juga perlu dievaluasi ya. Sejauh mana kegiatan peringatan Maulid itu kemudian mengubah masyarakat atau umat ini menjadi lebih berakhlak gitu. Di saat orang sebagian mengatakan bahwa memang sila kedua Pancasila itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi sekarang banyak manusia itu kemudian menjadi biadab. Ya, kan situ beradab Pak ya, sehingga dipelesetkan kemanusiaan yang edan lagi biadab. Padahal ini setiap tahun kita mendengarkan hikmah Maulid. Bahkan boleh jadi majelis taklim setelah di masjid ini mungkin di internalnya, sebentar di kantornya, sebentar ikut lagi di masjid lain. Itu berkali-kali kita mendengarkan. Pertanyaannya adalah sejauh mana kegiatan ini itu kemudian meningkatkan akhlak kita. Jadi maksud saya tidak sekedar seremonial ini ya. Saya ingin mengatakan begini, jangan-jangan karena temanya kita selalu keteladanan saja. Nah, implikasinya kalau kita mengatakan keteladanan, Rasulullah itu teladan yang terbaik, saya mengikuti, bagus. Saya tidak mengikuti, rasanya tidak berdosa juga ya. Itu seperti tidak ada penguatan itu bahwa kalau kita tidak mengikutinya itu tidak terlalu masalah, kan cuma diteladani. Padahal Al-Quran antara lain juga menyebutkan ma'atakumur rasulu fakhuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, ambillah, ikutilah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Jadi yang dibawa oleh Rasulullah itu yang membentuk akhlak beliau itu bukan sekedar untuk diteladani saja. Sehingga ketika kita memiliki kemampuan atau ini kelonggaran, kita teladani. Tapi kalau kemudian kita berada pada posisi tertentu, anda apa kita tinggalkan Rasulullah. Kan sekarang lagi beda zamannya, kira-kira begitu. Bahkan tidak sedikit kan ajaran yang dibawa oleh beliau itu lalu kemudian ditentang. Dan siapa yang tentang? Umat Islam sendiri kan. Contoh, kalau kita mau berhaji, ada undang-undangnya Pak ya. Dasarnya Quran. Kalau kita mau berzakat, sudah ada undang-undangnya. Tapi kalau kita mau pemilu, mau pakai Quran tidak? Katanya orang tidak pakai serangan fajar. Benar? Ada benarnya kan itu? Jadi kalau berkaitan dengan persoalan ya haji, puasa, salat itu pakai Quran itu. Tapi kalau bicara soal bisnis, bicara soal politik, bicara soal budaya, itu cenderung untuk tidak mengikuti Rasulullah. Nah karena itu bagaimana kita bisa memaksimalkan kerahmatan yang dibawa oleh beliau sebagai seorang umat Islam kalau kemudian hanya sebagian yang kita ikuti. Itu yang saya maksud tadi, bahwa boleh jadi
karena tema-tema kita terus menerus hanya keteladanan, karena itu terserah kita, gitu ya. Tidak ada rasa terbebani kalau kita tidak mengikuti. Padahal akhlak Rasulullah itu kan Quran kan itu. Dan Al-Quran menyuruh kita untuk tidak hanya sekedar meneladani beliau, tetapi juga mengikuti beliau. Kita beda dengan ajaran sebagian agama lain, itu hanya menyangkut soal ubudiyah, soal teologi, tapi soal politik tidak diatur. Ada agama kan cuma ngurusin urusan dia dengan Tuhannya ya. Kalau kita ke Roma, di dalam Roma kan ada Vatikan. Nah itu Vatikan kan hanya ngurusin itu, jadi negara dalam negara. Saya pernah masuk di situ, Pak, ketemu Paus. Pernah ketemu Paus di situ. Saya masuk di Vatikan. Itu cuma sekitar 600 meter tempatnya di situ. Gak ada urusan. Tapi bagi kita umat Islam, bagaimana Rasulullah memperjuangkan kita ini sehingga dia rela untuk mengorbankan segalanya. Coba kita lihat bagaimana informasi Allah dalam Al-Quran. Kenapa Rasulullah kemudian begitu menjadi besar dan mampu mengantarkan sebuah agama yang lurus dan menjadikan, ya tadi disebutkan, kita ini mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keterangan karena kehadiran beliau mengantarkan Islam ini, memperjuangkan Islam ini. Saya ingin mengutipkan sebuah ayat dalam surah Taubah ayat 128 ya. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan Anda sendiri. Kenapa Allah mengatakan min anfusikum? Rupanya manusia itu kalau dapat orang hebat itu kadang-kadang kehilangan akal sehatnya. Pengalaman sebelumnya Bani Israel meyakini bahwa Uzair itu anak Tuhan. Setelah itu pengikut dari Hawariyun ya mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, dari murid-murid beliau Nabi Isa, itu kemudian meyakini bahwa Isa adalah anak Tuhan. Rasulullah untuk menghindari itu, karena Allah menyatakan dia adalah manusia biasa, itu tidak boleh dikultuskan. Karena pengalaman sebelumnya ada orang begitu kagum kepada pemimpinnya, itu mengangkatnya sebagai anak Tuhan. Jadi Rasulullah itu bukan dewa, bukan malaikat, dia manusia biasa. Bahkan diberitakan, "Qul innama ana basyarun mislukum." Katakan Muhammad bahwa saya ini adalah manusia biasa. Bedanya yuha ilayya, saya menerima wahyu. Dan yang pertama diajarkan oleh beliau ketika menerima wahyu, annama ilahukum ilahu wahid. Katakan bahwa saya ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang satu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya punya pengalaman melakukan visitasi di daerah Jawa Tengah. Ada orang Jawa di sini, mohon maaf kalau saya menyebut daerah itu, karena saya sering visitasi sebagai asesor OMT. Hampir semua kuburan wali Songo saya sudah datangi semua. Ada menarik pengalaman ketika masuk di kuburan Sunan Kudus. Sunan Kudus itu kan masjid di depannya, Pak. Bu ya, ada yang sering ke sana? Masjid. Saya diantar ke belakang berdoa di situ, lalu kemudian ada celengan besar, itu hampir di sini tingginya, Pak, dan lebarnya kira-kira seperti ini gitu. Lalu saya tanya yang ngantar, "Ustaz, ini kira-kira celengannya berapa lama ini penuh ini?" Karena besar. Dia bilang, "Cuma paling lama 2 pekan itu, Prof, itu sudah penuh."
dengan bangga kan, saya bilang luar biasa ya. Lalu setelah itu saya minta diantar mampir di masjidnya di depannya nih. Itu satu ini wilayah. Karena masih agak pagi di situ. Belum waktu zuhur, saya minta ya paling tidak salat tahiyatul masjid lah. Atau mungkin bisa tambah juga salat duha kira-kira begitu ya. Terus dapat celengan kurang lebih sama itu besarnya. Lalu saya tanya, kalau ini Ustaz berapa lama ini baru penuh? Ketawa dia. Dalam hati saya, ini kalau kuburan besar cepat penuh, tapi kalau celengan masjid kecil. Itu artinya apa? Orang-orang di situ lebih suka nyumbang kuburan ketimbang nyumbang masjid. Nah itu implikasinya apa? Itu karena kegaguman terhadap wali itu cenderung kehilangan akal sehatnya, cenderung mengkultuskan orang. Maka Rasulullah kita peringati ini hari kelahirannya atau Isra Mi'rajnya apa aja, itu untuk lebih banyak mengenali beliau. Beliau juga menghadapi tantangan sampai beliau juga pernah patah giginya, pernah kalah di perang Uhud, pernah kemudian kehilangan hartanya, bahkan dia jatuh hukuman mati. Tidak cukup perjuangannya hanya dengan teriakan Allahu Akbar, tidak cukup. Beliau mengatakan al-harbu huda'atun, perjuangan itu butuh strategi. Karena itu kita umat Islam perjuangannya tidak cukup bahwa kita mayoritas lalu kemudian sudahlah pasti kita menang, kita adalah mayoritas. Tapi perasaan saya kita di Indonesia ini rasanya mayoritas tapi dalam banyak hal tertindas, Pak. Dalam banyak hal rasanya kita yang tertindas. Negara kita begitu kaya tapi tidak membuat kita lebih sejahtera. Kita produksi BBM tapi tambah mahal kita beli. Ada negara karena produksinya banyak itu gratis. Ya, gasnya gratis ketika dia negaranya. Dan itu pertama. Jadi min anfusikum. Jadi jangan sampai karena kemudian kita mendapati orangnya hebat sekali seperti tidak ada dosanya lagi. Tidak, seperti tidak ada kelemahannya. Tetap kita harus menyikapinya bahwa itu adalah tetap manusia. Ya. Yang kedua disebutkan azizun alaihi ma anittum. Kalau sederhananya Rasulullah itu memiliki perasaan berat kalau kita ini umatnya menderita. Barangkali ini yang dimaksud dalam bahasa Makassar pace, atau dalam bahasa Bugis pese. Ibu-ibu biasa merasakan kalau anaknya sakit, kadang-kadang ada yang mengatakan, ya Allah, kalaupun harus ada yang sakit, lebih baik pindahkan sakitnya itu ke saya daripada anakku yang sakit. Biasa Bu, perasaan itu ada ya. Kenapa? Itu namanya kepedulian, rasa peseh, rasa pace yang ada di kita. Karena kita tidak tega kalau orang-orang yang kita cintai itu kemudian menderita. Rasulullah seperti itulah dia menyikapi kita ini umatnya. Beliau sangat berat rasanya kalau kita ini umatnya itu kemudian menderita. Nah, karena itu seorang pemimpin harus penyayang. Seorang pemimpin harus dermawan, kira-kira begitu ya. Rasulullah itu kan sangat dermawan gitu ya. Tapi kalau kita hidup di sebuah negara lalu kemudian pemimpinan kita ini kesulitan. Ya saya tidak tahu ibu-ibu sekarang dengan naik BBM harus bikin ulang perencanaan anggaran ya. Anggaran rumah tangga harus bikin ulang ya. Ya karena gaji tidak naik kan. Nah, sementara anggaran ya apakah harus dikurangi sebagian posnya atau posnya tetap ada tetapi mungkin frekuensinya yang dikurangi atau apa itu. Bagaimana Bu? Telurnya ini bertambah atau berkurang? Jangan sampai telurnya berkurang. Ya, tapi katanya ibu-ibu Ummu Sakinah
tidak terpengaruh. Nah, tapi kita lihat kemarin bagaimana betapa banyak orang meninggal karena COVID, tetapi sebagian menteri rekeningnya bertambah isinya. Betul apa benar? Rasulullah itu kalau kita lihat sejarahnya, apa yang tersisa? Tidak ada. Ada sahabatnya namanya Al-Hakim, seingat saya, itu suka sekali minta sama beliau, tapi pernah juga dinasihati. Karena sudah diminta dikasih, minta lagi dikasih, minta lagi dikasih. Sampai 3 kali. Lalu Nabi menasihati, ya Hakim, memang namanya itu harta, apa itu? Hudratun. Itu simbolnya hijau dan manis. Nikmat ya, banyak, apalagi gratis. Tapi kata Rasulullah, ya Hakim, kalau kamu ambil karena kamu butuhkan, gitu ya, Allah akan memberikan berkah. Tapi kalau kamu masih ambil lagi karena sudah ada rasa tamak di dalam dirimu, maka muhikat barakat, maka Allah akan mencabut berkahnya. Ada juga saya pernah lihat postingan ibu-ibu, maaf ini karena ibu-ibu ada, mungkin juga bapak-bapak biasa ya, kalau ada yang gratis, kadang-kala itu sudah makan kue di pengantin, kasih masuk juga di tasnya. Biasa bu? Oh ada juga. Kalau di sini Ummu Sakinah tidak ada di Medan. Ibu-ibu di luar ji. Kalau di sini mirip-mirip di kapal. Nah itu kan biasa ya. Karena gratis ya, beda kalau misalnya kita di sini ada lalu kemudian daripada mubazir ya, itu lain. Mungkin dia bawa karena di jalan dia mau kasih orang, gitu ya. Tapi biasa memang itu karena ketamakan kita, ya. Karena ketamakan sudah ada dimakan, sudah diberikan, masih ada dikasih masuk juga. Nah itu saya kemarin perjalanan ke Turki. Sudah ditahukan ini kita isinya bus ini cuma 24. Jadi terkait kita itu kan menyiapkan minuman itu 24. Loh, kenapa ada yang tidak kebagian? Pasti ada yang ngambil lebih ini. Bagaimana kalau ibu juga jalan? Sering juga seperti itu. Sudah ditahu bilang sekian, kenapa ada yang tidak dapat? Berarti ada yang ngambil lebih dari satu. Nah, jadi Rasulullah itu punya pesan. Ya mungkin ini juga yang dijadikan dasar ya orang Bugis Makassar sebagai sebuah local genius ya. Local genius sehingga kita itu tidak tega melihat saudara kita. Tapi hari ini kelihatannya terbalik gitu ya. Kadang-kadang kita senang kalau lihat saudara kita menderita. Apalagi kalau pilkada ya. Senang kalau kalah teman kan. Nah ini Rasulullah itu sangat berat kalau kita ini menderita. Nah itulah kehebatan Allah yarham Guru Sanusi Baco pernah mengatakan, apa yang membuat beliau menjadi besar? Salah satunya karena beliau berusaha untuk memahami kondisi umatnya, sekalipun umatnya itu boleh jadi tidak memahami kondisi beliau. Rasulullah boleh jadi tidak tidur atau hanya sedikit tidurnya memikirkan kita semuanya. Tetapi yang namanya orang dibimbing yang tidak kenal, mungkin dia butuh istirahat, perlu juga diganggu gitu ya, dan seterusnya. Begitulah karakternya Rasulullah sehingga kepimpinan beliau itu kemudian mendapatkan keberhasilan luar biasa gitu ya. Itu yang pertama, dia dalam ayat itu disebutkan azizun alaihi ma anittum. Yang kedua apa? Harisun alaikum. Ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan harisun alaikum. Rasulullah itu sangat menginginkan kita ini umatnya itu selamat, aman. Jadi kalau tadi itu dia tidak tega kita menderita, maka beliau sangat pemurah, sangat penyayang, sangat dermawan. Beliau itu juga adalah menginginkan kita agar selamat. Karena itu
perjuangan beliau pertama agar kita selamat karena kita orang beragama tidak hanya untuk dunia, adalah bagaimana supaya tidak hanya memikirkan keselamatan di dunia, tetapi lebih lagi untuk keselamatan akhirat. Karena itu dakwah utama beliau adalah mengajak umat manusia agar menyembah Allah yang satu. Coba lihat perjuangan beliau. Betapa banyak godaan yang dihadapi oleh beliau, yang penting menghentikan dakwanya agar tidak lagi mengajak orang agar menyembah Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Esa dia, tetapi kembali kepada agama yang lama. Tawarannya ada. Pernah Nabi ditawari, mau perempuan yang tercantik di kota ini, apa beliau terima? Yang penting berhenti. Tidak kan? Ditawari harta? Tidak. Bahkan apa kata beliau? Kalaupun Anda bisa meletakkan matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya tidak akan berhenti mendakwakan agar manusia menyembah Tuhan yang Esa itu. Saya kadang-kadang mengukur diri saya juga. Bagaimana ini Pak? Kalau kita berdakwah kadang-kadang baru dikasih amplop, kadang-kadang juga mulai biru kita punya mata ini. Dihentikan kita punya dakwah atau diterima? Ini dihentikan dengan menerima atau kita lanjutkan dengan mengabaikan? Tantangan ini tantangan. Nah, beliau tidak berhenti. Kenapa? Karena dia menginginkan kita itu selamat dunia dan akhir. Coba beliau rela untuk memimpin perang, dan perang itu kan konsekuensinya mati. Beliau diusir dari tanah kelahirannya karena beliau sudah diapain, itu juga tidak berhenti. Akhirnya akan sepakat Muhammad itu harus dibunuh. Begitu jadi hukuman mati, Allah merintahkan agar beliau meninggalkan kota Mekah. Sebelumnya sudah ada ke Taif, ke Habasyah, tapi malam itu diberitakan untuk ke Yasrib, tinggalkan kota Mekah. Tetapi apakah beliau kemudian berhenti? Beliau dikejar sampai terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud kan dikejar itu, dakwanya sampai sana dikejar itu. Di tahun kelima Rasulullah mencoba untuk masuk ke kampung halamannya Mekah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, apa yang terjadi? Rasulullah disuruh pulang, dipaksa pulang. Ada perjanjiannya, disuruh coret namanya basmalah. Coret itu tidak cocok ini. Jadi Rasulullah dipermalukan dalam perjanjian Hudaybiyah dalam konteks kita. Beliau menahan, karena kalau ini dipaksakan, ya dia menyertai beliau itu tidak cukup untuk menghadapi orang-orang Mekah. Tapi apa yang terjadi? Di tahun ke-6 Rasulullah kemudian harus menghadapi serangan dari ini, karena ada serangan, lalu kemudian terkenal dengan perang Khandaq misalnya. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Menyiapkan itu, lalu kemudian di tahun ke-7 yang kita kenal dengan Fathul Makkah, Rasulullah kembali membebaskan tanah kelahirannya. Apa beliau dendam? Tidak. Rasulullah sangat pemaaf. Karena Rasulullah bukan memperjuangkan itu untuk kemudian benci orang-orang yang membencinya, tetapi Rasulullah menginginkan siapapun agar dia meyakini Allah itu adalah Esa. Karena itu Rasulullah menyatakan, siapapun yang masuk di Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk di rumah atau pekarangan Abu Sufyan aman. Maka kemudian terjadi Fathul Makkah, turun ayat Ja'a nasrullah wal fath wa rida nas yadkhulun, dan seterusnya. Tapi apa kebijakan beliau setelah masuk kota Mekah? Seluruh bentuk kemusyrikan yang ada di seputar Ka'bah itulah yang dihancurkan. Jadi bukan orangnya kemudian Nabi membalas dendam karena pernah diusir, karena memang perjuangan beliau karena menginginkan kita semua ini selamat, dan kunci keselamatan pertama adalah kan tauhid, mengesahkan Allah. Dan karena itu apa yang membuat keluarganya di Mekah yang menjadi kekhawatiran paling besar Rasulullah adalah karena masih menyembah berhala. Karena itu patung Lat wal Uzza wa Manata itu dihancurkan. Jadi beliau siap menghadapi
musuh memimpin perang adalah untuk keselamatan kita, karena perjuangannya agar kita ini akidahnya benar. Karena itu menurut saya kita tidak cukup hanya dengan meneladani sifat beliau, menurut saya ya, yang kita pahami sebagai karakter, tetapi perjuangan beliau bagaimana supaya orang-orang yang ada di sekitar kita itu selamat juga. Jadi bukan hanya kita meneladani, pertama juga kita bisa menjadi orang yang diteladani, menjadi orang yang kemudian peduli terhadap saudara kita. Nah itu juga ya bisa menjadi tolok ukur. Cari pemimpin yang kira-kira punya pace, cari pemimpin yang kelihatannya agar kita ini selamat gitu. Dalam sebuah hadis, tapi ini jangan dipotong ya, kan kita kadang-kala kita hanya mendengarkan hadis al-aimatu min Quraisyin ya, itu perkoma Pak, ada sambungannya hadis itu. Izisturhimu rahimu wa idha hakamu adalu wa idha ahadu wafau. Rasulullah itu ketika dia dikehendaki menyayangi, dia penyayang, dia pemurah, dia penyantun begitu. Tapi kalau dia berjanji, dia tepati. Kalau dia mengambil kebijakan, dia adil. Jadi tegas, adil, tetapi penyayang. Bukan yang pura-pura lembut, tetapi kemudian tidak ada ketegasan, Pak. Bukan yang seperti itu. Dia lembut, dia penyayang, tapi kalau untuk kebatilan, dia tegas. Kalau dia berjanji, dia penuhi. Kita itu orang Indonesia, saya mengamati dari beberapa pemilu terakhir ini, terlalu mudah dijanji. Barangkali kita korban gombal rata-rata nih. Terlalu banyak pernah gombal kikapang. Jadi terlalu mudah percaya orang. Kalau dikasih uang, dipercaya dia mau begini. Dipikir-pikir juga itu, punyakah kemampuan untuk bisa memenuhi atau tidak? Atau itu sekedar janji saja itu. Nah itu pemimpin Rasulullah itu seperti itu. Izisturhimu rahimu wa idha hakamu adalu wa idha ahadu wafau. Jadi bukan berjanji, tapi hanya janji tidak dipenuhi, atau hanya mengambil kebijakan untuk kepentingan tertentu. Ini kadang-kala banyak kebijakan hanya untuk kelompok tertentu. Dan yang terakhir dalam ayat ini apa? Bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu terhadap orang beriman penyantun dan penyayang. Jadi kalau ada orang yang tidak penyayang, tidak penyantun sama orang beriman, pasti itu tidak mengikuti Rasulullah. Kalau di Indonesia bagaimana Bu? Bukan saja orang beriman, ulama saja di penjara. Bagaimana itu? Nah, ini kan kita meneladani Rasulullah kan itu. Jadi apapun resikonya saya harus sampaikan. Jadi Rasulullah itu menjadi pemimpin yang besar. Allah menyatakan bahwa bil mu'minina raufur rahim itu. Jadi terhadap orang beriman dia penyantun, dia penyayang. Bagaimana kita mengadakan terus maulid, tetapi sesama orang beriman kita tuduh dia ahli bid'ah atau tuduhannya radikal lah. Padahal sesama ya, sesama orang beriman. Ini yang perlu kita bangun. Rasulullah sudah, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menunjukkan bagaimana seharusnya kita orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Harus dibangun persaudaraan itu, harus persatuan itu, harus erat itu. Bukan kita yang bercerai-berai gitu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita tidak bisa menjelaskan semuanya, tetapi paling tidak ayat ini ditegaskan oleh Allah bahwa karakter Rasulullah seperti itu. Rasulullah. Dan kita pasti sepakat ya, beliau adalah pemimpin kita. Jadi kalau mau mencari pemimpin, carilah kira-kira seperti Rasulullah. Ya,
Ya kalau yang lain biasa kan dijelaskan, Rasulullah itu punya sifat wajib, sidik, amanah, gitu ya, tabligh dan fatanah, gitu ya. Jadi saya kira itu sudah sangat sering kali kita mendengarkan penjelasan itu. Tapi kalau ayat ini kayaknya jarang-jarang, barangkali mudah-mudahan ya ini sesuatu. Apa yang saya ingin nyatakan dalam peringatan Maulid ini, pertama, semoga ini tidak sekedar seremonial dan program rutinitas, tetapi betul kita bisa menggali dari sejarah kehidupan beliau yang tentu tidak lain adalah, kata istrinya, Al-Quran itu sendiri. Dan karena itu kita sebagai umatnya, apalagi Quran itu warisan. Rasulullah menyatakan, laqad taraktu fikum amran lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasul. Quran, hadis itu warisan. Mana kalau orang Buddhis bilangnya mana? Nah, kita biasa satu di ilmu dari kakek tak di mana, luar biasa kita pelihara. Ini Quran, hadis. Tapi kenapa kita kadang-kala kurang memelihara itu dengan cara bagaimana kita memahami, kita mengamalkannya. Padahal kadang-kala satu dua di ilmu dari orang tua itu dipelihara. Ini jangan, ini pesan dari, nasihat dari nenek ini jangan dilanggar. Ini dari Rasulullah, tapi kadang-kala kita berani melanggarnya. Yang kedua, semoga peringatan ini kita tidak sekedar berusaha untuk meneladani Rasulullah, tetapi bagaimana berupaya meneladani Rasulullah supaya kita ini juga menjadi orang-orang yang bisa diteladani di sekitar kita. Paling tidak kita punya kepedulian terhadap saudara kita. Bukan justru kita yang mencarikan masalah saudara kita, tetapi kita adalah solusi bagi saudara kita. Yang ketiga, semoga tidak sekedar meneladani sehingga tidak merasa berdosa kalau tidak meneladani, tetapi Rasulullah itu, kata Al-Quran, adalah wajib ditaati. Wajib ditaati. Yakinlah apapun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah pasti di dalamnya ada misi kerahmatan. Mungkin kadang memang kita kurang tepat memahami apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, tetapi yakinlah bahwa semua yang dilakukan Rasulullah di balik itu ada misi kerahmatan. Karena Al-Quran sendiri menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tetapi kadang manusia, katanya hadis Rasulullah penghalang kemajuan. Gara-gara hadis Rasulullah kemudian kita ibu-ibu ini sakit karena dimadu. Padahal Rasulullah sendiri kan punya istri. Cuma saya bisa mengatakan begini, jangan yang dilihat jumlahnya, tapi apa latar belakangnya Rasulullah meninggal lagi. Poligami itu sunnah Nabi, cuma banyak orang poligami tidak mengikuti sunnah Nabi karena motifnya yang tidak mengikuti sunnah Nabi. Nah, Nabi kan poligami apa, Bu? Ummu Saoda, orang yang meninggal suaminya karena diperlakukan tidak seperti manusia di Taif. Anaknya lebih 10. Waktu itu dia sudah berumur 53 tahun. Lalu merengek-rengek kepada Rasulullah, saya ikut agamamu, lalu kemudian suami saya meninggal. Sekarang siapa yang mau menjadi kawam saya? Al-Quran mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ditawarkan Nabi kepada sahabat, tidak ada yang siap. Bagaimana bisa siap? Nah, dia juga baru hijrah. Orang yang baru hijrah itu menyingkir, kira-kira biar banyak hartanya, Pak, tidak bisa dibawa. Rumahnya banyak, ininya sawahnya banyak, tidak bisa dibawa. Siapa? Karena Rasulullah tidak ada sahabatnya yang siap. Beliau mengambil alih tanggung jawab itu. Padahal Ummu Saoda bukan ASN.
Kalau ASN masih bisa dihitung-hitung gajinya Pak. Dia bukan ASN. Apa maksud Rasulullah? Mungkin kalau di Makassar jangan-jangan nanti anaknya yang perempuan justru mendaftar di Jalan Nusantara. Jadi Rasulullah mencegah patologi sosial. Karena itu dia beristri Ummu Saudah. Ummu Salamah bagaimana? Dia janda muda, anak satu, cantik dan cerdas. Justru banyak sahabat mau, tapi tidak ada yang diterima. Tapi justru Rasulullah yang diterima. Mungkin ketika meninggal suaminya dalam perang, lalu kemudian ada yang mendoakan, wa badilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi. Ya Allah, gantikanlah tempatnya dengan tempat yang lebih bagus, dan gantikanlah keluarganya keluarga yang lebih bagus. Kira-kira siapa yang lebih bagus di antara orang saat itu? Katanya Rasulullah kan yang terbaik. Maka dia, tetapi motif Rasulullah menurut riwayat yang saya baca, karena Rasulullah butuh asisten pribadi untuk menjelaskan soal keperempuanan. Ada Aisyah, tapi Aisyah suka cemburu. Karena itu Rasulullah tidak percaya untuk menyampaikan kepada Aisyah untuk persoalan keperempuanan. Maka dia butuh asisten pribadi. Kalau ibu-ibu tidak mau suaminya selingkuh, jangan biarkan suami, apalagi direktur, lalu kemudian di ruangannya ada asisten pribadinya yang penampilannya mungkin duhai daripada ibu-ibu. Biar juga yang bicara tergoda kapal. Susah itu, susah menghindari. Karena kalau setan yang goda katanya baca ayat kursi, setannya lari Pak. Tapi kalau godaan seks, dia bilang pintar, jadi dia minta taubat karena ustaz kah, jadi semakin dekat. Ya ini canda ya di belakang. Tetapi maksud saya, ini jangan disalahpahami hadis-hadis Nabi ya. Karena lalu kemudian ditolak, karena pasti ada kerahmatan di balik itu. Cuma kita yang kadang-kadang salah paham. Nah karena itu peringatan Maulid ini kan antara lain kita mau menggali hal-hal yang seperti itu supaya kita lebih mengetahui, lebih mengenali beliau, lebih mengetahui ajaran yang dibawa, yang memang benar-benar bahwa ajaran yang dibawa oleh beliau adalah penuh kerahmatan, dan apa yang telah dilakukan oleh beliau patut untuk diteladani. Tapi jangan lupa juga yang dibawa oleh Rasulullah banyak yang wajib ditaati. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, tentu untuk pribadi saya juga, sehingga kegiatan ini tidak sekedar seremonial dan tidak sekedar rutinitas, tetapi betul-betul menjadikan momentum untuk meningkatkan kecintaan kita kepada beliau, meningkatkan keinginan dan kemauan kita untuk menghidupkan sunnah beliau sebagai bukti kecintaan, dan semakin meningkatkan keteladanan dan ketaatan terhadap apa yang dibawa oleh beliau. Sekali lagi mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.